Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohimat, asal dari Kabupaten Garut. Saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa tanggal 30 November tahun 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG tahun 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Bagaimana hadir semuanya? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Coba silahkan KM untuk memimpin doa. Baik, anak-anakku sekalian, setelahnya kita berdoa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya coba periksa dulu pakaian harus rapi, kemudian pakai sepatu, kan di sepatunya di luar pakai kaos kaki ya. Itu apa tujuannya? Supaya diri kita sehat, kelihatannya rapi. Karena apa? Karena kesehatan itu harus diperhatikan oleh kita. Nah, baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada pembelajaran kali ini kita harus betul-betul mengikuti kegiatan pembelajaran dengan harapan kita sebagai siswa meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Ya, dengan pembahasan ini nanti kita akan tahu siapa Rasul-Rasul Allah itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menceritakan tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam ya. Coba siapa yang sudah tahu kisah teladan Nabi Zulkifli? Ya, kalau belum nanti kita akan ceritakan bersama. Kemudian selanjutnya dalam tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan perilaku keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menerapkannya dalam perbuatan kita sehari-hari ya. Nah, itu. Selanjutnya kita harus mengetahui kisah teladan Nabi Zulkifli. Setelahnya tahu, nanti kita terapkan ya kedisiplinan kita sehari-hari. Nah, itu. Namun sebelumnya kita sampai kepada pembahasan atau cerita Nabi Zulkifli, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali pelajaran yang telah lewat ya. Sebelumnya Bapak telah menyampaikan, apakah masih ingat kalian tentang kisah Nabi
Siapa? Masih ingat? Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Kemudian yang sebelumnya juga tentang apa? Tentang kejujuran, tentang amanah, kemudian tentang hormat menghormati itu kita telah dipelajari oleh kita. Nah, sekarang sampai kepada pembahasan baru ya. Secara kebetulan pada hari ini tanggal 30 November 2021 kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Zulkifli atau kisah ya, kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Coba dibuka bukunya, buka. Kita kan akan belajar. Belum dibuka bukunya, coba keluarkan. Coba dibuka, kemudian buka halaman 55. Yang di buku 1 itu halaman 53. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat materi berikut ini. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah Bashar. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam yang memiliki sifat sabar dan teguh pendirian. Pada suatu hari, sang raja sedang mencari penerus tahta kerajaan. Barang siapa yang berperilaku sabar, berpuasa di siang hari, dan beribadah di malam hari, maka ia akan menggantikannya sebagai raja. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjalankan syarat berat seperti itu. Akhirnya, seorang anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangannya dan sanggup menjalankan syarat tersebut. Karena kesanggupan itu, ia diberi nama Zulkifli yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli pun akhirnya diangkat menjadi raja dan menjalankan amanah raja sebelumnya. Nabi Zulkifli juga diangkat sebagai ketua hakim. Setan mencoba menguji kesabaran Nabi Zulkifli dengan berpura-pura menjadi seorang kakek tua. Sampai keesokan harinya menunggunya di persidangan, mulai pagi sampai petang, si kakek berpura-pura ia habis dirampok di tengah jalan. Nabi Zulkifli tetap sabar menghadapi si kakek tua tersebut, hingga akhirnya Nabi Zulkifli mengetahui bahwa yang mengetuk pintu itu bukanlah manusia, melainkan setan yang menggodanya. Aku memang adalah setan yang menggodamu, dan kamu memang benar-benar orang yang sabar. Hingga akhirnya Nabi Zulkifli mengetahui bahwa yang mengetuk pintu tadi bukanlah manusia, melainkan setan yang menggodanya. Nabi Zulkifli memerintahkan tentara dan rakyatnya untuk berperang melawan pemberontak. Akan tetapi, semua tentara ketakutan dan tidak mau berperang karena takut mati. Perang pun terjadi dan tidak satu pun dari tentara dan rakyat Nabi Zulkifli yang mati dalam perang. Nah, itulah tentang sejarah singkat Nabi Zulkifli. Kemudian kita harus tahu, harus meneladani tentang sifat-sifat Nabi Zulkifli. Di antaranya yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua teguh pendirian, yang ketiga rajin ibadah, dan yang keempat adalah berdoa dan memohon pada Allah. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam, ya. Nama asli dari Nabi Zulkifli itu adalah Bashar, ya. Jadi nama asli sejak kecil itu adalah Bashar. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub alaihissalam, yang dia memiliki sifat sabar dan teguh pendirian. Pada suatu hari, coba diperhatikan ya, ini kisahnya, kisah Nabi Zulkifli. Pada suatu hari, sang raja sedang mencari penerus tahta kerajaan. Barang siapa yang berperilaku sabar,
berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, maka ia akan menggantikan sebagai raja. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjalankan syarat berat seperti itu. Akhirnya, seorang anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangannya dan sanggup menjalankan syarat tersebut. Ya. Kemudian, karena kesanggupannya itu, ia diberi nama Zulkifli, yang artinya sanggup. Jadi, awal mulanya Zulkifli itu adalah dari kesanggupan Bashar. Ya. Sejak kecil itu dinamakan Bashar namanya. Tapi setelahnya ada seorang raja yang menyuruh kepada anak-anak yang sebagian tidak ada yang sanggup, kemudian dia itu sanggup, yang akhirnya Bashar itu diberi nama Zulkifli. Ya, karena Zulkifli itu adalah artinya sanggup. Kemudian Nabi Zulkifli pun akhirnya diangkat menjadi raja dan menjalankan amanah raja sebelumnya. Kemudian Nabi Zulkifli juga diangkat sebagai ketua hakim. Nah, dalam kehakiman itu ada setan mencoba menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Ya. Dengan berpura-pura menjadi seorang kakek-kakek. Ya. Karena setan itu memang sama makhluk Allah. Tapi yang namanya setan kan musuh manusia, ya. Yang selalu ingin menggoda dan menggoda terus kepada manusia. Ya. Nah itu. Kemudian sampai keesokan harinya menunggunya di persidangan mulai pagi sampai petang. Si kakek berpura-pura ia habis dirampok di tengah jalan. Padahal si kakek itu siapa? Setan. Nah, Nabi Zulkifli tetap sabar menghadapi si kakek tua itu. Sehingga akhirnya Nabi Zulkifli mengetahui bahwa yang mengetuk pintu itu bukanlah manusia, melainkan setan, ya, yang menggodanya terus-terus, ya, terus-menerus. Nah, aku memang adalah setan yang menggodamu, kata setan, ya. Dan kami memang benar-benar orang yang sabar. Sehingga akhirnya Nabi Zulkifli mengetahui bahwa yang mengetuk pintu itu bukanlah manusia, melainkan setan yang menggodanya. Ya. Nah, Nabi Zulkifli memerintah tentara dan rakyatnya untuk berperang melawan pemberontak. Akan tetapi, semua tentaranya ketakutan dan tidak mau berperang karena takut mati. Perang pun terjadi dan tidak satu pun dari tentara dan rakyatnya Nabi Zulkifli yang mati dalam perang. Nah, jadi intinya kita harus mengambil kesimpulan bahwa jangan takut dulu sebelum melaksanakan. Jadi kalau kita mempunyai niat yang baik, insya Allah Allah akan menyertai kita. Ya, nah itu. Jadi timbullah apa sifat-sifat Nabi Zulkifli itu? Ya. Salah satunya tadi setelahnya dijelaskan dalam kisah tadi, yang pertama adalah sifat-sifat Nabi Zulkifli itu adalah sabar itu, ya. Kemudian teguh pendirian. Apa maksudnya teguh pendirian, coba? Coba yang kalian tahu itu apa teguh pendirian? Meskipun tadi dikatakan Nabi Zulkifli itu selalu digoda oleh setan, ya, yang menyerupai kakek-kakek, tetapi dia tidak mau digoda. Jadi dia itu sangat teguh pendirian. Jadi tidak mau diganggu, tidak mau tergoda, ya. Teguh terus pendirian mereka, nah itu. Nah, yang ketiga, rajin beribadah, ya. Ya. Yang patut kita harus diambil dari kisah ini adalah seperti ini, ya.
kita itu harus sabar dalam menghadapi berbagai cobaan ya, baik dalam kelakuan maupun perbuatan yang menimpa kepada kita. Misalkan sekarang musim hujan, banyak gangguan, banyak cobaan, banyak halangan, rintangan. Tapi kalau niat kita mau bagus, mau belajar misalkan. Contoh, salah satunya contoh kecil ya. Ketika di pagi hari kita mau berangkat sekolah, turun hujan. Karena kita mau belajar, mau tekun belajar, mau bisa, tetap kita berangkat sekolah. Meskipun hujan, pakai payung, pakai alat yang lain misalkan. Pakai jas hujan, itu adalah baik sekali untuk kita. Karena apa? Tadi kita harus teguh pendirian. Misalkan kata orang lain, jangan sekolah kalau hujan begini. Itu gak boleh ya. Niat kita harus baik ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita harus terus rajin belajar. Apa tujuan kita? Ingin menjadi anak yang cerdas dan pintar. Nah itu ya. Kemudian yang selanjutnya sifat-sifat teladan yang perlu kita teladani, kita turuti adalah yang keempat, kita itu harus berdoa dan memohon pada Allah. Secara tidak langsung kita harus berdoa kepada Allah. Nah, dengan berdoa insya Allah kita akan diijabah. Kalau doa kita betul-betul, misalkan tiap sholat kita setelah sholat berdoa. Apalagi kita suka sholat malam. Apa yang disebut sholat malam coba? Tahajud. Ya, pernah tidak? Tidak. Pernah tidak? Ya, kalau kita harus kalau kita ingin diijabah, coba tengah malam sholat kita melaksanakan sholat tahajud. Nah itu, jadi intinya kita harus meneladani pada kisah Nabi Zulkifli ini, terutama yang sedang dibahas oleh kita sekarang, ya, terutama adalah kesabaran, teguh pendirian, kemudian rajin beribadah, kemudian berdoa dan memohon kepada Allah. Nah itu ya, coba dibaca-baca dulu ya bukunya yang barusan dijelaskan itu, diperhatikan lagi supaya nanti ketika mengisi di dalam satu kelompok itu diusahakan membuat satu tulisan kemudian dipresentasikan di depan kelas ya. Jadi harus ada satu orang yang mewakili dari tiap kelompok yang harus ke depan ya. Perhatikan. Nanti ya, semua kelompok diperhatikan. Dalam nomor 1 itu ada soal ceritakan kembali kisah teladan Nabi Zulkifli secara singkat. Nah, dalam satu kelompok silahkan satu orang menulis secara singkat dari kisah teladan Nabi Zulkifli. Ditulis saja di buku kamu ya. Nanti dibacakan di depan kalian semua. Mengerti? Ya, silakan kerjakan.
Ya, baik, kita akan lanjutkan sekarang kepada presentasi masing-masing kelompok. Silahkan untuk kelompok yang pertama yang diwakili oleh Saudari Susi, silahkan ke depan. Coba perhatikan bersama. Siap, perhatikan semuanya. Zulkifli alaihi salam, nama aslinya adalah bagian nama Zulki, didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa. Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika sedang berpuasa dan semalam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Seseorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Fatir mengucapkan, mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli yang artinya sanggup. Sifat-sifat teladan Nabi Zulkifli: 1. Sabar. 2. Teguh pendirian. 3. Rajin beribadah. 4. Berdoa dan memohon pada Allah. Ya. Sudah diperhatikan semuanya? Sudah. Ya, gimana hasilnya? Bagus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, udah kembali. Kemudian coba mohon diperhatikan, diam ya, karena kita memperhatikan teman kita yang lagi ke depan untuk mempresentasikan. Silakan untuk kelompok yang kedua, Saudari Saroh. Zulkifli AS, nama aslinya adalah Bashar. Nabi Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa. Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja untuk bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Seseorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Fajar mengucapkan, mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli yang artinya sanggup. Sifat teladan Nabi Zulkifli: 1. Sabar. 2. Teguh pendirian. 3. Rajin beribadah. 4. Berdoa dan memohon pada Allah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Dilanjut kepada kelompok 3. Silakan. Ella. Perhatikan semuanya, perhatikan. Diam. Zulkifli AS, nama aslinya adalah Bashar. Zulkifli AS putranya Nabi Ayub. Nabi Zulkifli, nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa. Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Ilyas. Terus Yang sanggup berlaku sabar, yang berpuasa dan jika malam beribadah, maka dan seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Fajar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli yang artinya teladan Nabi Zulkifli. 1. Sabar. 2. Teguh pendirian. 3. Rajin beribadah. 4. Berdoa dan memohon kepada Allah. ya, gimana? Bagus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya.
setelahnya kita mempresentasikan pekerjaan kalian, setelahnya bekerja sama dalam satu kelompok masing-masing. Bapak senang sekali melihat dan mendengarnya kalian dalam bentuk pembelajaran kali ini, yaitu belajar berkelompok. Dengan tujuan, tadi dikatakan bahwa pembelajaran secara kelompok, insya Allah kita bisa bekerja sama, bisa yang didapat dari teman yang satu dengan yang lain itu bisa dinikmati atau dituliskan oleh salah seorang. Kemudian setelahnya diperhatikan, Bapak barusan setelah memperhatikan dari ketiga kelompok itu sama. Yang intinya dalam satu pembahasan, satu pembelajaran itu kita harus betul-betul bisa mengambil kesimpulan, ya. Nah, mohon diperhatikan salah satu kesimpulan dari pembelajaran barusan yang kalian kerjakan itu adalah intinya yang tadi itu, sifat-sifat yang ada 4 itu. Namun sebelumnya kita harus tahu bahwa bagaimana sifat yang paling dimiliki oleh Nabi Zulkifli itu tadi. Tidak ada salah seorang pun yang mau mengikuti arahan-arahan yang tadinya menyuruh untuk berpuasa di siang hari, kemudian beribadah di malam hari. Nah, tidak ada seorang pun. Hanya siapa? Hanya Zulkifli yang sanggup melaksanakan perintah tersebut. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan dengan kesanggupan itulah dia diberi nama Zulkifli. Nah, itu karena Zulkifli itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu adalah sanggup. Nah, itu. Ya, sekarang kembali lagi ke bangku masing-masing ya. Coba kembali lagi ke tempat masing-masing. Sebelum ditutup pembelajaran, silahkan duduk dengan baik, dengan rapi seperti tadi. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita setelahnya berdiskusi. Coba siapa di antara kalian yang mau bertanya? Coba. Ya, Alia. Mau bertanya silakan. Apa pertanyaan kamu? Salat tahajud itu berapa rakaat, Pak? Ya, ada lagi enggak? Kalau tidak ada, Bapak akan menjawab karena tadi menyangkut tentang sholat tahajud. Kenapa? Di luar pembahasan dari sifat-sifat Nabi Zulkifli tadi. Karena sholat tahajud itu adalah salah satu ibadah yang memang dikerjakan pada malam hari. Dalam sejarah tadi dikatakan Nabi Zulkifli itu memang orang yang sanggup siang hari menahan lapar ya, berpuasa, dan di tengah hari itu beribadah. Menyangkut peribadatan malam hari yaitu salah satunya melaksanakan sholat sunat tahajud. Nah, dalam sholat sunat tahajud, jawaban dari yang tadi ya, Bapak akan mencoba menjawab, itu merupakan sunat ya hukumnya. Namun meskipun sunat, kita alangkah lebih baiknya. Karena apa? Hukum dari sunat itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, ya. Kalau tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Karena kita ingin mendapatkan pahala, ya, dengan berdoa tadi terus pada malam hari mendapatkan pahala, makanya harus dilaksanakan meskipun sunat. Menyangkut jumlah rakaat itu tidak ditentukan, ya. Minimal sholat sunat tahajud itu 2 rakaat minimal, ya. Lebih baik 4 rakaat, 6 rakaat sampai 8 rakaat, ya. Asal dikerjakan dengan rutin, ya. Kemudian disambung dengan sholat sunat witir, ya. Kalau sholat sunat witir itu ganjil. Harus berapa rakaat? Ada 1, kemudian ada 3, ya. Itu sepertinya kita melaksanakan setelah selesai sholat tarawih biasanya, ya. Makanya kalau melaksanakan sholat sunat tahajud itu jarang-jarang di
bulan puasa karena sudah melaksanakan sholat taraweh ya, langsung sholat witir 3 rakaat atau ganjil. Karena kita sekarang membahas tentang ini, mungkin pembahasan itu harus mendalam sepertinya. Ya, baik anak-anak, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, setelahnya kita membahas tentang pembelajaran 5 ini ya, pembelajaran yang kelima ya. Temanya tadi tidak terlalu dijelaskan karena kita sudah tahu bahwa temanya adalah apa? Aku cinta Nabi dan Rasul dengan subtema kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, setelahnya ini kita setelah membahas semuanya barusan tentang riwayat singkatnya, kemudian keteladannya kita harus tahu. Nah, harus bagaimana selanjutnya? Kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik kesabarannya ya, yang pertama keteguhan pendiriannya ya, kemudian tentang rajin beribadahnya, kita harus diikuti. Kenapa kita belajar seperti ini kalau di rumah, di sekolah, di masyarakat, di mana tidak dilaksanakan seperti ini? Nah, oleh karena itu Bapak mengharapkan ya, setelahnya kita belajar di sini, nanti di rumah bisa menerapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli. Nah, itu kemudian kita berdoa, memohon pada Allah. Nah, itu. Nah, setelahnya nanti pulang ke rumah, di rumah itu kalian harus mencari lagi apa yang ada dalam cerita tersebut, cerita tadi, kalian harus bisa mengisi tentang pertanyaan selanjutnya. Nanti Bapak sampaikan, Bapak kasih tugas ya, harus dikerjakan ya. Bapak nanti kasih PR tentang keberadaan atau sifat-sifat selanjutnya ini ya. Nah, itu. Untuk hari ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila Bapak menyampaikan kurang jelas. Memang sama-sama untuk belajar ya semuanya. Nah, itu. Ya, mohon maaf sekali lagi sebelumnya. Dengan akhir kata, semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Berbakti kepada orang tua, kepada negara dan bangsa. Yang penting kita sehat semuanya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk sebelum pulang bukunya dibereskan, tasnya dibereskan, kemudian berdoa setelah belajar dipimpin oleh ketua kelas.